Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuh. Alhamdulillah, bersyukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW yang hidup di akhir zaman. Suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, suatu keberuntungan dan suatu kebahagiaan di mana kita dipertemukan dengan Islam, di mana kita dikenalkan dengan iman, di mana kita diajarkan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai hamba-hambanya yang beriman. Bahkan satu nyawa hambanya yang beriman jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan nyawa sekian ribu, sekian ratus ribu umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tadabbur Quran dimanapun berada, hari ini kita benar-benar dihadapkan pada suatu keadaan di mana umat Islam berada dalam posisi yang sangat jauh daripada tuntunan dari syariat Islam yang benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada dasarnya hadis tentang umat Islam itu sudah jelas sekali disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW. La tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la salaktumuhu. Sahabat dan Al-Quran yang berada bahwa kebenaran nubuah Rasulullah SAW terkait dengan nasib umat Islam, di mana mereka akan mengikuti umat-umat sebelum Islam, yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Ini adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa ditolak, tidak bisa didustakan. Maka daripada itu kita saksikan pada hari ini umat Islam berbondong-bondong mengikuti kebudayaan, mengikuti adat istiadat mereka, mengikuti tata cara mereka dalam berpakaian, dalam berumah tangga, dalam mengatur kehidupannya. Ini adalah sebuah kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 1400-an tahun yang lalu. Maka bagaimana dengan nubuah Rasulullah yang lain? Maka tentu saja kebenarannya pasti akan terjadi, entah sekarang atau nanti. Sahabat tadabbur Quran dimanapun berada, hari ini kita sibuk berdebat tentang masalah akhir zaman. Apakah kita sudah masuk di mana umur umat Islam tinggal beberapa tahun lagi? Di sana ada yang berdebat apakah Imam Mahdi sudah muncul atau belum muncul, apakah muncul 10 tahun lagi atau 100 tahun lagi. Perdebatan yang tidak kunjung usai dan menemukan titik terang ini sebenarnya adalah sebuah akibat daripada kita sendiri yang tidak pernah benar-benar mengkaji masalah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu akhir zaman. Inilah sebenarnya tugas kita sebagai umat Islam. Inilah sebenarnya tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bahwa nubuat Rasulullah dan akhir zaman harus kita pelajari, harus kita dalami sehingga kita bisa menentukan sikap, apakah kita ini berada di penghujung akhir zaman ataukah kita masih jauh dari akhir zaman. Sahabat tadabbur Quran, bila kita mengkaji Al-Quran,
dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita akan dapati bahwa kebenaran-kebenaran Rasulullah sudah sedemikian banyak kita saksikan hari ini. Maka sungguh aneh kalau kita masih menganggap diri kita itu jauh dari akhir zaman, atau kita merasa diri hidup kita hari ini masih jauh dari tanda-tanda besar datangnya hari akhir. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam awal suratnya, di dalam awal kitabnya, dalam surat Al-Fatihah yang kita bahas pada sesi hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan, Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung satu peristiwa besar di mana di sana Allah akan menjadi satu-satunya zat yang memiliki hari itu. Maliki yaumiddin, Malik yang merajai, yang memiliki, yaumiddin hari pembalasan, hari di mana ditegakkannya perhitungan bagi setiap amal manusia, hari akan ditegakkannya pembalasan bagi setiap amal manusia. Maka sungguh mengherankan keadaan kita yang tidak sadar akan hal ini. Lalu bagaimana pendapat kita tentang satu kitab yang dimulai dengan Al-Fatihah, yang dinamakan juga dengan surat Ar-Ruqyah, kemudian kitab itu ditutup dengan dua surat yang dinamakan dengan Al-Mu'awwidzatain. Satu kitab dibuka dengan Ar-Ruqyah, ditutup dengan Al-Mu'awwidzatain. Subhanallah, inilah satu kitab yang sangat-sangat sempurna, yang sangat-sangat lengkap. Maka mari kita ambil pelajaran dari masalah ini. Kitab yang dibuka dengan Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah, sahabat dimanapun berada, kita tahu bahwa Ruqyah hari ini sungguh satu hal yang sangat familiar di telinga kita dan sangat viral, karena banyak sekali, kurang lebih 10 tahun belakangan ini banyak terjadi hal-hal atau banyak terjadi kasus-kasus manusia yang kerasukan oleh jin, kerasukan oleh setan. Dan hari ini 5 tahun belakangan ini mulai muncul jin-jin yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Al-Masih Ad-Dajjal. Maka apakah ini sebuah kebetulan, teman-teman? Kalau kita anggap ini sebuah kebetulan, maka ini adalah sebuah kelancangan menurut saya bagi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada hal yang kebetulan di dunia ini. Tidak ada hal yang tidak disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi hari ini insya Allah sudah tertulis sejak sebelum diciptakannya dunia dan seisinya. Maka sangat lancang kalau kita mengatakan bahwa ini adalah kebetulan. Allah buka kitabnya dengan Ar-Ruqyah, lalu Allah tutup kitabnya dengan Al-Mu'awwidzatain. Ini bukan kebetulan, sahabat semua. Ini adalah satu hal yang kemudian kepastian akan terjadi, bahwa di akhir zaman Al-Masih Ad-Dajjal akan menyesatkan manusia, akan menyesatkan hamba-hamba Allah dengan perantaran ilmu sihir yang dia miliki dan perantaran ilmu yang dia miliki. Maka dari itu Allah SWT telah memberikan penjagaan yang paripurna, penjagaan yang sempurna bagi umatnya, di mana umat akhir zaman ini diberikan satu kitab yang dibuka dengan surat Ar-Ruqyah, ditutup dengan surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas. Di mana Ar-Ruqyah, dengan Ruqyah kita bisa menangkal segala gangguan sihir, kita bisa menangkal gangguan jin dan lain sebagainya. Maka marilah kita ambil pelajaran, sahabat semua, bahwa kita hidup di mana para pengikut Dajjal sudah bertebaran di muka bumi. Kita hidup di mana jin-jin, setan-setan pengikut Dajjal sudah melakukan penyerangan, sudah melakukan kerusakan yang luar biasa, karena inilah masanya mereka menyesatkan manusia. Inilah masanya bagi mereka untuk panen raya setelah sekian lama mereka terkurung, setelah sekian lama mereka menunggu-nunggu munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu apakah Al-Masih Ad-Dajjal sudah muncul di tengah-tengah kita? Wallahu a'lam bishawab. Tapi tanda-tandanya sudah kita saksikan hari ini. Baik, melanjutkan daripada surat Al-Mu'awwidzatain, di mana Allah tutup kitabnya dengan dua surat yang diartikan sebagai dua surat penjagaan, di mana dua surat penjagaan ini adalah surat yang Rasulullah SAW sampaikan bagi kita agar dibaca setiap kali kita hendak tidur minimal. Adapun di lain waktu, pagi dan sore, dan ketika zikir pagi dan sore dan lain waktu yang lainnya,
silahkan kita baca sesuka kita. Tetapi di sini hal yang penting adalah bahwa satu kitab Al-Quran ini dibuka dengan surat Ar-Ruqyah, ditutup dengan Al-Mu'awwidhatain. Ini surat-surat penjagaan daripada gangguan sihir dan jin. Maka ini apakah yang membuat kita kemudian ragu-ragu untuk meyakini bahwa kita hidup di akhir zaman? Apakah yang membuat kita kemudian merasa masih jauh dari munculnya Dajjal? Apakah yang membuat kita merasa jauh daripada munculnya Imam Mahdi alaihi salam? Apakah yang membuat kita ragu-ragu akan dekatnya turunnya kembali Nabi Isa Ruhullah ke muka bumi ini? Karena inilah sebuah hal yang saling berkaitan. Maka dari itu sangat mengherankan kondisi kita umat Islam hari ini, di mana mereka justru lebih banyak mendengarkan perkataan para ulama, justru lebih banyak mendengarkan perkataan para ustadz, tetapi justru seakan-akan meninggalkan hadis-hadis, meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas sekali mengabarkan, mengabarkan kepada kita, seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita, wahai umat Islam, jika kamu ingin selamat, jika kamu ingin mendapatkan petunjuk, maka ikutilah Al-Quran. Maka peganglah Al-Quran. Di mana aku buka kitabku ini dengan Ar-Ruqyah, dan aku tutup dengan 2 surat penjagaan. Dengan itulah kita akan selamat dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal dan fitnah-fitnah iblis yang bagaimana keduanya bersekutu untuk menyesatkan umat manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wat tawwabur rahim.